Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anu Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi kondisi ibu kota pasca demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja serta total kerugian yang diderita Transjakarta akibat kerusuhan mencapai 55 miliar. Pasca unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, sejumlah fasilitas umum di Jakarta mulai dibersihkan. Salah satunya yakni halte bus Transjakarta Sarinah yang rusak setelah dibakar massa. Sejumlah petugas Transjakarta membersihkan bagian bangunan yang tersisa. Halte bus Transjakarta Sarinah menjadi salah satu dari 18 halte Transjakarta yang dirusak massa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 8 Oktober kemarin. Dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, sejumlah fasilitas lainnya juga dirusak, di antaranya pembatas jalan Transjakarta. Petugas Dinas Bina Marga memperbaiki pembatas jalan Transjakarta yang hancur dan rusak, mulai dari perempatan Harmoni hingga stasiun kota. Proses perbaikan pembatas jalan membuat jalur Transjakarta ditutup dan tidak dapat dilalui untuk sementara waktu. Selain sejumlah fasilitas umum, pos polisi Patung Kuda Jakarta Pusat juga dibakar massa saat unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Pos polisi kini hangus usai dibakar massa. Pembakaran pos polisi terjadi Kamis sore saat terjadi bentrok antara massa dengan polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau langsung kawasan Simpang 5 Pasar Senen Jakarta Pusat pasca terjadinya kerusuhan akibat unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis kemarin. Anies akan berkoordinasi dengan masyarakat terdampak yang bangunannya ikut dirusak maupun dibakar dengan memberikan ganti rugi. Ini terjadi kebakaran tadi malam dan lokasinya menyebar pada kios-kios, semula di bioskop dan kemudian alhamdulillah sekarang sudah pendinginan, jadi mudah-mudahan siang ini proses pemadaman tuntas. Fasilitas umum yang dirusak seperti halte bus Transjakarta, 2 dari 4 halte bus di kawasan Pasar Senen hangus terbakar, sementara 2 di antaranya rusak parah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut total kerugian halte Transjakarta yang dirusak mencapai 55 miliar rupiah. Imbas dari kebakaran bioskop ini mengakibatkan 4 ruko yang berada di belakangnya juga hangus terbakar. Dari Jakarta, Putri Melati, Sigit Aryo, Eka Rusmanda, iNews melaporkan. Kondisi terkini dari lokasi unjuk rasa yang sempat diwarnai pembakaran halte bus Transjakarta kemarin sudah ada rekan Nadia Valery langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Nadia, apakah halte yang terbakar kemarin saat ini sudah mulai diperbaiki? Ya, April, Anissa, dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami di lokasi sore hari ini, baru saja tiba sejumlah petugas yang datang untuk mengangkat sisa-sisa puing dari peristiwa kebakaran di halte Transjakarta atau Sari Jakarta Pusat, yang mana ini merupakan salah satu dari 20 halte Transjakarta yang dirusak massa pada aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja Kamis sore hingga malam kemarin. Berdasarkan kronologinya, April dan juga Anissa, sebelumnya untuk peristiwa pembakaran yang dilakukan oleh elemen buruh dan juga mahasiswa ini terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, yang mana sebelumnya massa sempat melakukan aksi unjuk rasa di sekitar area Patung Kuda Jakarta Pusat di dekat kawasan Istana Kepresidenan. Dan kemudian massa juga berjalan hingga ke Bundaran HI dan mereka kemudian melakukan pengerusakan dan juga pembakaran terhadap sejumlah fasilitas umum. Dan di sini dapat kami informasikan juga bahwa saat ini kondisi halte Transjakarta atau Sari Jakarta Pusat ini masih dalam kondisi rusak dan juga hangus, dan untuk sementara waktu tidak dapat digunakan untuk pengoperasian Transjakarta. Namun demikian Transjakarta masih dioperasikan, di mana untuk menaikkan dan juga menurunkan penumpang ini dilakukan dengan menggunakan halte bahu jalan. Hingga saat ini April dan juga Anissa, pihak kepolisian juga sudah
menangkap sebanyak 1.192 orang yang diindikasi melakukan aksi anarkis selama aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 6 hingga 8 Oktober kemarin. Namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan dari lebih dari 1.000 yang ditangkap tersebut, setengahnya berasal dari pelajar STM dan juga elemen buruh dan mahasiswa. Ya, Anissa, April.